Shalom, selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan saya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan dengan panduan dari Rendungan Sains Surabaya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah renungan dengan tema Yesus Sang Pembebas. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh bisa ada sampai hari ini Tuhan. Yang biarkan kami mau memulai hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dan memberikan kami hikmat, pengertian mengenai kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, mari bekerja atas kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat pagi, dan saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dalam keadaan apapun yang kita alami pada hari ini, bahwa Tuhan ada dan Tuhan itu baik bagi kita. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus Sang Pembebas. Oke, ini merupakan sebuah perenungan firman Tuhan yang berkelanjutan ya. Kemarin kita berbicara tentang keinginan daging atau sifat kedagingan manusia di dalam Roma pasal yang ke-7. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih dalam Roma pasal yang ke-7, berbicara tentang Yesus Sang Pembebas. Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kalau seandainya di Alkitab kita sampai ayat yang ke-26 ya. Kalau di Android atau di terjemahan baru yang terbaru, dia sampai ayat yang ke-25 saja. Tapi kalau di Alkitab kita sampai ke ayat ke-26. Kita akan baca Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa masalah yang dihadapi oleh orang Kristen adalah di dalam dirinya ada dua natur dalam dirinya, atau ada dua tabiat dalam dirinya. Nah, yang pertama adalah manusia lama atau tabiat dosa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kedagingan itu. Kemudian yang kedua adalah kehidupan baru, manusia baru, ciptaan baru dalam diri Kristus. Nah, dua tabiat ini bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Makanya Paulus tadi mengatakan bahwa dengan akal budiku dia melayani hukum Allah, tetap dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, artinya ketika kita percaya kepada Kristus dan kita diselamatkan oleh iman kita kepada penebusan yang dia berikan kepada kita, tubuh kita ini sebagai orang percaya menjadi tempat medan peperangan antara kedagingan, kehidupan yang lama, dengan ciptaan baru di dalam Kristus hidup kita. Nah, mengapa demikian? Nah, kita harus pahami juga bahwa orang percaya yang telah mengalami pengampunan dosa, tetapi di dalam dirinya masih tetap terkandung hukum dosa, karakter atau natur dosa tersebut, yang kemudian menjadi sumber pencobaan atas dirinya sendiri. Kita tahu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, Rasul Yohanes mengatakan bahwa yang membuat kita jatuh kepada keinginan duniawi adalah persoalan tentang keangkuhan hidup, persoalan tentang keinginan daging dan juga keinginan mata. Itu yang membuat kita terjun. Nah, itu semua dari mana?
Semua datang dari tabiat natur dosa kita ini. Oleh sebab itu, meskipun kita menjadi manusia baru, memiliki kerinduan untuk melayani Allah, untuk hidup melayani Tuhan, manusia lama akan selalu berupaya untuk menggagalkannya atau mengganggunya dengan kepentingan duniawi di dalam diri kita. Sehingga jangan kaget ketika melihat orang percaya, bahkan mungkin kita sendiri secara pribadi dalam pengalaman hidup kita, masih banyak hal yang mempengaruhi kita untuk buat kita malas untuk melayani Tuhan, buat kita untuk nggak mau untuk melayani Tuhan, buat kita untuk masih terjerumus dengan keinginan-keinginan duniawi, masih terjerumus dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, masih susah untuk melepaskan dosa, masih susah melepaskan kenikmatan dunia dalam hidup kita. Sebab apa tadi? Ada dua natur itu, dan ini terus menjadi persoalan dalam kehidupan orang percaya. Akibatnya, kita yang rindu untuk melayani Allah, melakukan apa yang Allah inginkan, walau kita tahu bahwa kita seharusnya melakukan itu, tapi manusia lama kita mempengaruhi kita, mempengaruhi setiap orang percaya untuk melakukan apa yang kita tahu bahwa itu yang harus kita lakukan, atau apa yang Alkitab tidak inginkan kita lakukan, atau apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu lebih dalam untuk pemahaman yang harus kita paham adalah orang yang belum dilahirkan kembali setelah kalah dalam pergumulan melawan dosa, akhirnya tertawan oleh dosa tersebut. Sehingga dosa akhirnya menang, dan akhirnya orang itu terjual dan menjadi budak atas dosa tersebut. Sehingga kita sulit untuk melepaskan kebiasaan yang lama, sulit untuk melepaskan dosa yang ada dalam diri kita, walaupun kita sudah menjadi orang baru, manusia baru juga, orang yang telah dilahirkan kembali juga. Begitu. Akhirnya apa? Keadaan ini begitu menyedihkan. Kita melayani di gereja, kita melayani sebagai hamba Tuhan, kita melayani dalam pelayanan mimbar mungkin, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Terus siapa yang dapat melepaskannya? Paulus mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 25 adalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mari kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi panduan kita. Mari kita bahas bagaimana Paulus menghadapi pergumulan yang dia alami dalam hidupnya, yaitu keinginan dosa yang dalam dirinya, sampai akhirnya dia berteriak bahwa aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bagi Paulus, dia merasa kelelahan dengan berjuang menaati hukum Allah ini, sedangkan anggota-anggota tubuhnya justru menjadi tawanan hukum dosa. Untuk itu Paulus menyadari bahwa ketidakberdayaan ini sampai ia melihat terang yang bersinar dalam pergumulan yang dihadapinya. Paulus memandang kepada Yesus, sang pembebas, yang telah mengalahkan dosa, yang telah mengalahkan kuasa maut di atas kayu salib, di mana ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan bagi kita. Paulus berseru dan bersorak, syukur kepada Allah, katanya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang membebaskannya dari beban pergumulan yang menekannya. Perhatikan ini, Paulus menyadari pergumulannya melawan keinginan dosa sesungguhnya telah dimenangkan oleh Yesus Kristus di Kalvari. Melalui kemenangannya, Yesus memberikan kuasa kepada kita, kepada Paulus, kepada semua orang percaya untuk memenangkan setiap peperangan rohani yang ada di dalam diri kita. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pembebas kita. Dia adalah imam besar yang mengetahui setiap pergumulan yang kita hadapi selama mengenakan tubuh kedagingan ini yang berdosa ini. Ia sudah mati atas segala dosa kita dan bangkit membawa kemenangan atasnya. Dia memberikan pengharapan yang akan hidup yang baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Melalui kematian dia dan kebangkitannya ketika kita beriman kepadanya. Inilah yang membuat Paulus bersorak dan bersyukur kepada Allah. Nah, mari melalui perenungan firman Tuhan ini kiranya kita dibukakan bahwa dalam pergumulan kita terhadap dunia ini, mari kita memandang kepada Yesus. Mari berjuang di dalam Dia yang sudah menang dan memberikan kuasa kemenangan itu juga bagi kita. Apapun yang masih mengikat kita, diperbudak oleh apapun dalam hidup kita, percayalah bahwa kuasa itu telah diberikan atas kita untuk mampu melakukan hal tersebut. Menang atas kedagingan kita, menang atas dosa, menang atas belenggu iblis yang telah mengikat kita. Untuk itu, sadarilah dalam diri kita ada dua natur,
yaitu manusia lama dan ciptaan baru. Manusia lama adalah kedagingan, dan kedagingan itu adalah dosa. Manusia baru hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan terjadi pembaharuan hidup dalam hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sulit, kita bisa ketika kita datang dan percaya kepada Kristus, memandang Dia yang telah mati di atas kayu salib, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang yang berkemenangan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Engkau melihat dalam perjalanan iman kami, masih banyak hal yang membuat kami terjerumus di dalam dosa. Hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, Tuhan. Kami tahu bahwa dalam diri kami ada dua natur itu, Tuhan. Tapi kami tidak mau diperhamba di dalam kehidupan dosa kami, Tuhan. Sebab kami tahu Yesus telah mati bagi kami, menebus kami, dan menang atas dosa. Untuk itu kami mau datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan biarkan hidup kami bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kami orang-orang pun dapat bertemu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.